acara peningkatan kapasitas SDM penyiaran yang dilaksanakan di Hotel Adiwangsa 15 Maret 2003 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Iya, saya Ari gitu ya, kadang-kadang dipanggil Riri, nggak apa-apa, monggo aja mau panggil saya siapa asal jangan Bambang ya, karena kalau Bambang itu kan identik dengan laki-laki gitu. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Saya pagi ini berkesempatan berdiri di sini di depan panjenengan pandan. Hasil hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Sebelumnya saya mau nanya dulu, di sini penyiar semua? Enggak penyiar semua ya. Yang di radio kurang dari 5 tahun siapa? Kurang 5 tahun artinya 1 sampai 5 tahun. Berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, 15.000. Yang 5 tahun ke atas? 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas? 20 tahun ke atas? 20 tahun? 20 tahun ke atas? 30 tahun ke atas ada? Yang 30 tahun ke atas? Kalau 20 tahun ke atas itu berarti di radio dari tahun 2021 ya Pak ya? Wow, luar biasa. Itu dia Pak. Maka kami dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, pada awalnya ketika kami ke 35 kabupaten kota dalam provinsi, kami berpikiran semua insan radio itu paham betul apa P3STS, undang-undang penyiaran dan lain-lain. Tapi kenyataannya dari dulu sampai sekarang kok masih ada terus gitu ya pelanggaran dan lain-lain. Ketika kami tanya di radio yang bersangkutan, ternyata tahu nggak kalau ini tidak boleh ditayangkan? Tidak tahu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami. Pada awalnya kami berekspektasi semua paham lah gitu ya, karena standarnya kan begitu sebetulnya ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah masuk ke lembaga penyiaran tuh harus tahu sebelum kita on mic, gitu harus mengerti aturannya seperti apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan. Tapi ternyata nggak semua bisa. Jadi saya harap karena di sini lengkap ya, yang baru berpengalaman maupun yang senior, jadi nanti bisa menjadi ajang diskusi yang menarik. Ini yang senior mohon untuk menularkan ilmunya juga ya kepada kami, karena kami juga sangat senang untuk berbagi itu. Saya sebenarnya males ya kalau bicara regulasi pagi-pagi, kan pusing ya Pak ya kalau ngomong regulasi gitu, judulnya aja kita sudah bikin ngantuk, males gitu. Ini kok kayak kuliah gitu. Makanya sebenarnya saya pengennya Pak Jun yang ngomong, tapi Pak Jun udah Mbak Ridi aja. Ya sudah, karena saya ngalah lah ya. Oke, ini etika konten dalam regulasi penyiaran. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, ini ada 3 poin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami tekankan karena ini yang kami temui di lapangan. Yang pertama terkait perlindungan anak, kemudian masalah perempuan, dan ketiga terkait ini loh, iklan obat. Aduh, itu yang bikin kami agak-agak mengelus dada juga gitu, karena sudah kami tegur pun besoknya itu diulang lagi. Permintaan maaf dilayangkan, berjanji tidak akan mengulangi, tetapi setelah agak lama gitu ya, kayaknya sudah ngitung waktu. Ini kayaknya bapak-bapak di KPID udah terlena gitu ya. Diulang lagi gitu loh. Makanya kami tuh gemes sebenarnya. Kami mau keras juga nggak tega gitu. Tapi kalau nggak keras, ini kok ya keterlaluan. Ini pasti ada deh orangnya di sini ya. Salah satu SDM-nya mungkin ada. Tapi kami sudah tegur dari yang bersangkutan. Tapi tetap aja, kalau ada hal seperti itu, mohon ya kerjasamanya bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kami di KPID ini juga bisa bergerak untuk hal lain gitu. Dan kami juga pengen lembaga penyiaran di Jawa Tengah ini berbeda. Kalau dipikir-pikir kan kita punya banyak ya, 35 kabupaten kota. Nah, KPID juga berharap di Solo Raya ini juga setidaknya menjadi barometer penyiaran yang sehat. Karena harapan-harapan kami seperti itu sebenarnya di kota-kota besar terutama. Oke. Ini terkait regulasi ya, gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, nah ini baru itu penyiar kalau menurut saya begitu. Tapi kalau masih yang baru-baru, ini kadang-kadang mic ini kan alat kekuasaan ya.
Ini kalau sudah dipakai, berapa pendengar yang mendengarkan suara kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan? Anak-anak zaman now itu kadang nggak mikir, sudah habis putus pacar online, ya kan? Apa pentingnya gitu loh? Siapa dia gitu, siapa kita gitu kan? Ini nih yang nggak penting. Kadang-kadang saya tuh dari rumah sampai ke kantor, ngapain gitu dengar, apalagi nggak mutu gitu ya, mohon maaf kasarannya begitu. Terus penyiar yang sok tahu dan lain-lain. Belum lagi ini radio-radio yang kadang-kadang rawan gitu ya, dalam tanda petik rawan hal-hal yang akan kami sampaikan. Nah ini yang agak-agak kami deg-degan kalau dengerin radio semacam itu. Waduh, ini pasti mengkuyonannya kayak ngene gitu loh. Nah ini yang bikin kami juga kadang-kadang gemas. Tetapi satu sisi, ya ketika kami tanya ternyata nggak paham mereka atau belum paham gitu ya. Maka kami dari 2 tahun yang lalu tuh berharap supaya program ini seperti ini. Zaman dulu juga pernah dilakukan komisioner sebelumnya, tapi waktu itu dananya masih banyak ya Pak ya. Sekarang kita terbentur dana, jadi ini yang bisa kami lakukan begitu. Kami tuh gemes ingin selalu melakukan hal seperti ini, silaturahmi kepada teman-teman dalam situasi seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk konten yang tidak ramah anak, ini ada banyak ya. Seksualitas, eksploitasi, iklan, dan lain-lain yang kami temukan selama ini pelanggaran. Ini masih nyatu dengan TV sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau di radio tuh biasanya omongan yang spektakuler. Nah ini tuh kan harus kita hindari. Memang pusing akhirnya karena banyak batasan kan. Tetapi saya sangat yakin insan di lembaga penyiaran itu kreativitasnya luar biasa. Memang harus mikir, tetapi itu yang harus dilakukan. Berat memang bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang gini ya, mengeluh ya, waduh kok banyak banget gitu batasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi memang itu aturannya yang harus kita penuhi. Jadi kenapa SDM radio, SDM TV ini unggul? Karena kreativitas. Nah itu jualan kita bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya memang mohon berpikir gitu. Kalau enggak, iya jenengan-jenengan ini adalah panutan di masyarakat. Nanti akan didengar dan itu akan dilakukan. Kalau jenengan-jenengan memang bagus, itu insya Allah lama kok dan pasti akan dipercaya gitu. Dan radio akan didengar. Itu yang lebih penting. Oke, ini masalah-masalah seperti ini ya. Saya yakin kalau ini jenengan tahu lah. Cuma kadang-kadang kan kepleset ya. Kalau di waktu apalagi siaran live dan lain-lain itu wajar. Oke, selanjutnya. Nah ini bapak-bapak, kalau bicara regulasi, di kantor sudah pernah baca PTGSPS atau Undang-Undang Penyiaran? Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu di kantor masing-masing? Ada ya Pak ya? Yang baru tadi, yang di bawah 5 tahun? Sudah pernah baca Mas? Sekilas. Kalau dulu itu ada ujiannya kita, sudah ada ujiannya, harus gimana, satu bendel itu kita ujian, harus ujian tentang regulasi dan macam-macam. Kalau hari ini nggak ada ujian, tenang aja. Tetapi nanti baca ya, yang di bawah 5 tahun nanti coba baca-baca lagi. Emang nggak nyaman Mas kita bacanya, karena undang-undang kan tahu sendiri ya. Sebetulnya di situ sudah banyak dicantumkan. Antara lain seperti ini larangan dalam jansia. Jadi undang-undang penyiaran KPID itu nggak bisa berdiri sendiri karena kita selalu berendengan dengan undang-undang yang lain. Ini saya santai aja ya, itu nanti bisa dibaca-baca bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita ngobrol aja. Seperti kemarin, sekarang ini kan kita menjelang 2024. Nah banyak tuh berita-berita sisipan gitu kan tentang pemilu. Ini banyak aduan yang masuk. Ini kok radio A menyampaikan berita partai A banyak sekali, ini melanggar atau tidak, seperti itu. KPID di situ nggak bisa sendiri, jadi kami berendengan dengan undang-undang yang dibuat oleh KPU, kemudian terkait Bawaslu, terus nanti undang-undang perlindungan anak kita juga ada kaitannya dengan itu, kemudian undang-undang ITE dan lain-lain, jadi nggak bisa sendiri. Makanya kalau bicara regulasi itu kita muter bapak-bapak, ibu-ibu, nggak bisa sendiri satu, nanti belum tentang narkoba, itu lain juga. Jadi memang pusing. Kita itu di media itu, makanya orang media itu dibilang cerdas karena tahu banyak, gitu kan, tahu banyak meskipun sedikit-sedikit kan gitu ya. Tetapi memang itu yang harus kita ketahui.
Itu dasarnya itu. Jadi banyak sekali. Kemudian undang-undang terkait perempuan itu kita ada SEDO, kemudian ada hal lain, pornografi, kemudian macam-macam, kekerasan seksual. Ini semua ada kaitannya. Jadi pusing sudah kalau kita bicara undang-undang. Tetapi itu yang harus dipatuhi. Belum lagi nanti ada etika pariwara Indonesia. Ini kita next aja. Nah ini terkait jam siang, saya yakin ini teman-teman tahu lah ya, karena tadi saya kasih ilustrasi saja. Ketika kami menganggap itu pada paham, lah kok di lapangan ternyata nggak paham gitu loh. Itu yang bikin kami sedih. Oke, selanjutnya, nah ini perlindungan perempuan dalam program siaran. Ini banyak sekali ya. Ini tolong hati-hati ya untuk penyiar-penyiar terutama. Ini yang di sini menduduki posisi di atas, begitu nanti tolong disampaikan kepada penyiarnya. Kadang-kadang dalam omongan penyiar ketika live ini yang mengkhawatirkan gitu. Kadang-kadang nggak disadari gitu. Ini memang perlu khusus sebenarnya untuk sensitivitas gender ini, karena kadang-kadang laki-laki menganggap omongan ini tidak menyinggung, tapi ternyata itu menyinggung gitu. Nah ini kan problem. Jadi harus dipahami. Memang perlu training khusus untuk terkait isu sensitivitas gender ini dalam program siaran. Kemudian stereotyping dan lain-lain. Ini panjang sih sebenarnya, kalau dibahas nggak cukup 15 menit, 1 jam itu nggak cukup. Tapi setidaknya ini adalah poin-poin yang marak terjadi, terutama di TV ya. Kalau TV itu kan kelihatan. Terus ini loh bapak-bapak ibu-ibu, musik lagu ya, lirik lagu gitu. Saya secara pribadi gitu ya memohon inilah bapak dan ibu-ibu ini supaya sadar bahwa tugas kita sebagai penyiar, sebagai awak media itu nggak gampang. Nah, karena kita nanti akan menjadi panutan masyarakat. Ini tolong dipahami, dan nanti kita harus sadar betul posisi itu, bahwa mic itu tidak main-main gitu ya. Nah ini standar ganda cenderung patriarki dan lain-lain. Ini terutama kalau kita baca berita juga, kan kita multi berita ya. Multi berita kadang-kadang yang diberitakan itu pun itu sudah stereotyping. Nah ketika kita menyampaikan itu kan double, artinya double kekerasan kan yang terjadi. Oke, selanjutnya. Nah ini juga. Jadi saya pernah melakukan penelitian sebenarnya tentang hal ini. Ini ada kompleksitas ya kalau kita bicara gender. Kalau di atasnya nih ya, pengambil keputusannya ini nggak sensitif gender, itu akan ngaruh di bawahnya, termasuk program-program yang dilahirkan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan. Sekarang gini, yang perempuan deh saya tanya, perempuan sini siapa yang hobi banget belanja? Nggak malu ya? Aku ya, hobi banget ya mbak? Banget. Hobi suka banget? Suka banget atau banget aja atau aja? Suka banget, tapi terbatas ya. Terus suka masak nggak? Enggak. Beli. Terus apa lagi ya? Stereotyping tentang perempuan-perempuan itu loh. Perempuan itu kan suka belanja, suka ke salon. Terus apa lagi? Gibah. Padahal bapak-bapak kalau gibah itu 4 jam. Saya kalau curhat sama teman saya, butuhnya 1 jam. Kalau bapak-bapak lebih, ya mbak ya? Iya. Iya, ya kan? Betul. Saya nggak ngerti tuh apa yang dilakukan. Jadi itu kan stereotyping ya, ya bapak-bapak ibu-ibu, bahwa gibah intinya kan itu digibahnya kan. Gibah itu kalau jelek berarti yang melakukan baik perempuan ataupun laki-laki itu ya jelek gitu. Jadi jangan dikambing hitamkan. Depan itu ada naik motor reteng kanan belok kiri, pasti cewek, nggak bisa. Saya sering bapak-bapak reteng kanan nggak belok. Apa maksudnya? Itu papa. Nah itu dia makanya. Jadi kadang-kadang. Papa. Jadi kadang-kadang itu begitu. Nah itu salah satu contoh stereotyping ya Pak ya. Jadi jangan gitu jauh ya. Semua pasti cewek. Akhirnya apa? Iklan-iklan di radio, komentar-komentar para penyiar itu menyudutkan perempuan kan. Jadi
ini kamu kan yang suka belanja, iya dong, kita kan cewek harus suka belanja. Nah, hal kayak gini, itu kan sebetulnya ya enggak dong, gitu, laki-laki juga suka belanja, gitu. Ini contoh. Tentu banyak hal lain. Nanti kita diskusi lagi lah ya supaya lebih menarik. Itu contohnya. Nah, kalau pengambil keputusan di atas ini nih, jadi yang membuat program, misalnya Mas Farhan ya mau bikin program A di radio. Tapi Mas, untuk cewek gitu ya, untuk perempuan, yang diajak ngobrol Mas Farhan ini hanya laki-laki, 4. Ya, sudut pandangnya kan laki-laki, gitu. Karena yang tercipta adalah program-program berdasarkan sudut pandang laki-laki, gitu. Tanpa minta pertimbangan perempuan. Itu akan sangat berbeda. Kecuali dari para laki-laki ini punya sensitivitas terhadap isu-isu perempuan, itu kan berbeda. Jadi saya tidak memilah ini laki-laki atau perempuan, tidak. Tapi kita bicara objek. Siapapun itu, kalau kita punya paradigma sensitivitas gender, sensitivitas perlindungan anak, ini pasti semua beres itu masalahnya. Termasuk korupsi. Ini korupsi kenapa sih? Identik kok kepala-kepala daerah perempuan banyak ditangkap gitu karena korupsi. Diambil perempuannya. Jadi lalu penyiar berlomba-lomba ngambil nih apa perempuan lagi yang punya kasus kriminal. Nah hal-hal seperti ini. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Nah ini banyak ya contoh berita, iklan yang bias gender dan lain-lain. Oke, kita next. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu sudah sangat tahu yaitu di lapangan. Oke, ini juga termasuk hal-hal yang terjadi dalam konten-konten media. Ini tadi sudah saya contohkan lebih jelas. Kita next saja. Nah ini dia, aduh bapak, ini radio. Mau coba mana yang di radionya ada iklan pengobatan tradisional? Iklan herbal ada pak? Iklan herbal mana? Ada nggak yang radionya ada iklan herbal? Mungkin ada, nggak mau pak, saya itu nggak marah. Karena gini loh bapak-bapak, ibu-ibu, jadi KPID itu selain berfungsi mengawasi, kami juga membina. Jadi nggak semata-mata kami hanya menegur gitu, nggak usah khawatir. Regulasinya juga nggak membolehkan kami langsung marah menghentikan, itu nggak bisa. Jadi kami kasih tahu, Mbak ini tahu nggak kalau ini salah? Nggak tahu Bu, oh ini kalau yang betul seperti ini. Oke Bu, nanti akan kami perbaiki. Begitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, monggo aja disampaikan. Jadi klaim ini itu terus jadinya iklan nggak menarik dong, ya kan? Tetapi itu bisa loh di iklan rokok kan berhasil ya. Iklan rokok kan tidak boleh mencantumkan orang rokok. Ini bagaimana caranya gitu orang iklan rokok tapi nggak boleh kelihatan rokoknya, tapi kan itu berhasil. Nah ini tantangan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, memang kita harus mikir, harus mikir. Makanya kalau belum sarapan nggak bisa mikir, ya agak susah gitu. Nah ini kita next aja. Nanti lebih detailnya bisa dilihat sendiri aturan Kemenkes itu seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya. Ini banyak sekali loh bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin keresahan dari SDM penyiaran di lembaga penyiaran di Solo Raya dan di tempat-tempat lain. Ini yang radio gelap. Konyolnya ya kan, kadang-kadang kan jenengan-jenengan ini merasa, aduh kami diuplek-uplek masalah regulasi tapi radio gelap. Gimana gitu, karena banyak ternyata setelah kami selidiki memang itu radio gelap yang banyak melakukan pelanggaran, tapi itu memang bukan di ranah kami. Gitu, itu agak susah ya. Oke, ini contohnya nanti bisa dibaca-baca saja selanjutnya. Nah ini juga larangan-larangannya. Monggo aja nanti kita bisa diskusi lebih lanjut selanjutnya. Ini ya. Nah oke, ini udah kemarin tuh saya dengar banget jam 9:12 saya di jalan tuh dengar iklan begini bapak ibu-ibu. Apa ya, saya agak lupa, tapi obat ini merupakan resep asli keperkasaan dari raja-raja Thailand. Nah, itu double banget kan, double kekerasan ya. Satu, dia udah melanggar, disiarkan jam 9:12 pagi. Terus jadinya yang laki-laki di EC dong kalau kayak gitu. Berarti nggak perkasa, dianggap yang Thailand tuh lebih perkasa daripada
orang Indonesia gitu. Ini kan kacau ini. Jam 9:12 saya tahu radionya, saya udah catat itu. Mungkin di sini ada grupnya, saya tahu, saya tadi udah lihat, makanya saya minta daftar radio apa. Nah kayak itu loh, kadang-kadang tadi saya agak lega sih ketika melihat ekspresi begitu saya ngomong pada tertawa, berarti tahu bahwa itu nggak boleh kan? Tapi kok ya ada itu radio establis memutar iklan seperti itu, dan itu sudah kami tegur juga. Cuan. Nah, sudah kami tegur pula, ini mau diapain gitu kan? Itu dia. Next. Nah ini Permenkes, ini kita selanjutnya saja. Ini sudah tahu ya, saya pikir karena bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah senior, nanti yang 5 tahun ke bawah ini nanti bisa baca. Ini sudah tahu semua, kita next lagi aja. Nah ini memang ada ya, satu obat itu bisa menyembuhkan semua gitu kan, secara logika nggak mungkin toh, tapi itu masih banyak terjadi. Oke, next. Nah seperti ini, oke, ini next lagi. Testimoni ini juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga dengar itu, saya geli gitu loh dengarnya. Jadi begini, saya pusing-pusing, kepala saya pusing beberapa hari, nggak sembuh-sembuh. Lalu saya dengar, ini testimoninya begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Bu ini dari mana gitu ya, dari Wonogiri, merasa pusing-pusing selama 20 hari, nggak sembuh-sembuh. Lalu saya mendengarkan radio A, dan di situ ada iklan obat B. Saya coba konsumsi obat itu, ternyata selama 20 hari pusing-pusing saya hilang. Jadi saya menganjurkan kepada pendengar radio ini untuk mengkonsumsi obat ini. Lah kan kita nggak tahu itu pusingnya kenapa. Kalau dia punya utang ya pusing toh. 20 hari utangnya udah dibayar lunas ya udah nggak pusing ya kan. Nah ini kan nggak benar. Nggak boleh, testimoni itu udah jelas tidak boleh. Jadi jenengan harus berpikir lagi nih gimana cara ngiklanin tapi yang bagus dan itu bisa diterima. Oke, next. Nah ini hal-hal yang nih kan larangannya banyak banget tuh, ya kan? Klaim berlebihan, menggunakan kata mengobati, menyembuhkan, aman, bebas, tidak berbahaya, tidak ada efek samping. Banyak banget. Jadi kita itu pusing. Saya yakin jenengan juga terus gimana cara mengiklankannya gitu. Nah ini PR kita semua, memang ya mau gimana lagi, memang itu aturannya gitu kan. Next. Nah ini lanjut aja karena hampir sama dengan yang tadi. Oke. Next. Nah ini nih contoh iklannya. Ini contoh iklan yang baik kayak gini bapak-bapak, ibu-ibu. Memang jadinya agak kurang menarik, tetapi ini contohnya. Jangan pedas. Satu lagi, jangan minum hal-hal bila perlu. Nah, apa itu? Nah, bermanfaat untuk membantu meringankan. Itu boleh. Bermanfaat untuk membantu meringankan gangguan lambung, tapi tidak kalau menyembuhkan total. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau membantu, misalnya di dalamnya ada jahe gitu ya, kan kita tahu jahe itu manfaatnya apa. Nah, itu boleh karena jahe bermanfaat sebagai menyembuhkan kanker dalam waktu 2 minggu gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau membantu dan lain-lain, testimoni itu boleh. Tetapi saya takut sebenarnya ngomong kayak gini, nanti salah gunakan nih. Harus ada penelitian. Makanya garis kerasnya adalah testimoni sebenarnya tidak usah. Karena penelitian ini juga panjang urusannya, jadi harus dicantumkan. Jadi si Ibu Wonogiri tadi, mungkin si produsennya sudah melakukan penelitian. Itu pun lembaganya harus kredibel. Jadi menurut lembaga survei ini, kan panjang banget kan, Anda punya waktu 1 menit loh untuk iklan, nggak mungkin gitu kan. Jadi harus dicantumkan lembaga surveinya apa, itu betul-betul kredibel. Kemudian surveinya kepada berapa orang, misalnya sudah melakukan 1000 orang yang tadi itu ya diobati gitu kan, pakai obat tadi dan ternyata 999-nya sembuh, itu baru oke. Tapi kan tadi si ibu tadi nggak tahu dia itu pusingnya kenapa, nggak ngerti juga, tiba-tiba sembuh. Terus satu lagi saya dengar juga, saya minum obat ini, saya dengar dari radio ini, setelah 4 hari masih pusing. Lalu tapi saya minum lagi gitu, saya minum lagi sembuh. Nah maka saya menganjurkan para pendengar radio ini agar mengkonsumsi obat ini. Kan kacau,
Ini yang tidak boleh. Ini jelas tidak boleh. Oke, selanjutnya. Nah, sudah selesai. Saya kira itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diskusi aja karena kalau regulasi itu kan kita udah pusing. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.